Teman-teman, coba bayangin kalian lagi di area masjid, tempat yang harusnya aman kan, tapi malah jadi korban pengeroyokan. Sampai kehilangan nyawa. Ini bukan film, ini terjadi di Masjid Agung Sibolga, teman-teman. Kasusnya biadab, dan kita wajib bahas kenapa ini bisa terjadi. Ya teman-teman, korbannya mahasiswa bernama Arjuna Tamaraya, umur 21 tahun. Ditemukan udah nggak bernyawa dengan luka parah setelah dikeroyok di dalam dan halaman Masjid Agung Sibolga, tepat hari Jumat dini hari. Kasus ini langsung bikin geger teman-teman. Kenapa? Karena terjadi di rumah ibadah kan. Dua tersangka awal, ZPA dan HBK diamankan duluan. Setelah itu baru deh nyusul SSJ, REC dan CLI. Jadi total itu ada 5 pelaku. Yang bikin kita geleng-geleng sekarang ya, barang buktinya ada kelapa yang dipakai buat mukul, ada topi sampai ember. Teman-teman bayangin coba, ini punya peran masing-masing. 4 orang dijerat pasal pengeroyokan yang menyebabkan kematian, ancamannya maksimal 15 tahun penjara. Tapi salah satu pelaku yang bernama SSJ dijerat pasal pencurian disertai kekerasan. Tapi juga ada niat buat mencuri teman-teman. Ini brutal. Kita bicara tentang ruang publik bahkan ruang ibadah. Jelas ini adalah sebuah refleksi bahaya. Bahaya kejahatan yang semakin nekat dan gak pandang tempat. Dampaknya apa sekarang? Ya masyarakat jadi was-was. Kalau di masjid aja bisa terjadi pengeroyokan maut, di mana lagi kita bisa merasa aman? Ya jelas teman-teman, ini adalah sinyal keras buat kita semua. Bahwasanya moralitas publik kita lagi diuji sekarang. Pelaku harus dihukum berat, tapi kita juga perlu tanya, apa yang salah dengan kondisi sosial sampai mereka bisa seberani ini coba? Ayo kita coba tebak agamanya apa? Ini adalah salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh netizen dan gue tidak setuju dengan pernyataan itu karena hal ini bukan tentang agama. Kita udah sering banget melihat kejadian-kejadian seperti ini di mana orang beragama itu tidak mencerminkan dari agama yang diajarkan. Permasalahannya bukan di agama, tetapi ini terhadap budaya orang Indonesia yang memiliki sifat yang munafik. Kalian bisa lihat di sini, orang Indonesia adalah orang yang paling taat beribadah, tetapi di saat yang bersamaan Indonesia menjadi penikmat pornografi anak. Dan itu bukan pornografi biasa, anak loh. Bahkan kita juga bisa lihat yang ikut dool, kalian bisa lihat di sini, angkanya sangat tinggi. Dari sini kita bisa melihat bahwa orang yang terlihat agamis dan taat beribadah itu belum tentu baik. Hal ini bisa terjadi kepada orang-orang beragama di Indonesia karena praktik-praktik agamanya melakukan indoktrinasi bukan terhadap spiritual yang ada. Dan indoktrinasi itu mengajarkan kepatuhan ya seperti kayak komandan kepada prajurit-prajuritnya. Kalau misalkan dilihat di depan, tembak, siap kapten. Tapi kita tidak mengerti kenapa kita harus menembak orang yang ada di depan kita. Kita tidak paham kenapa kita memerlukan agama. Kenapa kita harus percaya adanya surga dan neraka. Karena pertanyaan-pertanyaan ini dianggap bahwa kita itu tidak percaya kepada Tuhan. Padahal bertanya itu adalah salah satu cara untuk menemukan jawaban dan meningkatkan spiritualitas kita. Sehingga agama bukan hanya menjadi tempat ritual-ritual saja, tapi benar-benar bermanfaat bagi sekitar kita. Ayo kita makin kritis bersama Oposipit, kita merubah pikiran Indonesia yang sempit.